Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Rahmarianti dari kelas 11 TJKT 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengkonfigurasian pada jaringan VoIP. Yang pertama, di sini kita itu membutuhkan satu router 2811 dan satu switch yang 2960, 4 IP port, 3 VoIP dan 3 analog. Oke, baiklah. Sekarang kita memakai satu router 2811, kita taruh pada workspace, lalu kita gunakan switch yang 2960, lalu ada IP port. Di sini IP port kita gunakan 4, lalu 3 home VoIP yang ini, dan 3 analog. Jika sudah terpasang semua, sekarang kita akan menyambungkannya menggunakan, di sini ada kabel automatically. Dan untuk menyambungkan pada analognya ini, kita gunakan kabel PON. Kabel PON kita sambungkan kepada home VoIP. Jika sudah seperti ini tampaknya, sekarang kita akan memulai untuk mengkonfigurasi. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi router. Kita masuk pada CLI. Yang pertama kita enable dulu, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam configuration terminal. Jika sudah masuk ke configuration terminal, kita berikan 0/0. Lalu di sini kita masukkan IP add-nya, yaitu 192.168.10.1. Lalu kita masukkan juga subnet mask-nya. Jika sudah kita masukkan subnet mask-nya, lalu kita langsung saja no shutdown. Jika sudah no shutdown, kita masuk ke dalam IP DHCP pool VoIP. Lalu kita masukkan networknya, network 192.168.10.0. Dan kita masukkan juga subnet mask-nya. Dan terus masukkan juga IP-nya 10.1. Nah, jika sudah, langsung option, kita beri 150 dan IP 10.1. Dan kita masukkan IP DHCP excluded-nya.
dan kita masukkan lagi IP-nya. Nah, di sini keterangannya itu yang pertama, pool VoIP itu merupakan nama dari pool IP atau daftar IP yang nantinya itu akan diberikan ke IP phone untuk nama VoIP yang dapat diubah sesuai selera kita. Lalu ada network. Network merupakan dari DHCP pool kita, dan default router ini kita isi dengan IP router kita, yaitu yang tadi default router 192.168.10.1, dan option di sini digunakan untuk mendeklarasikan IP kita untuk TFTP server dan dengan isi IP router. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi telephony service masih di dalam router. Kita akan masuk dulu. Kita masuk ke telephony. Telephony service ya. Di sini kita IP source address. IP source address ini kita masukin IP-nya kita bilang tadi 192.10.1 dengan port. Di sini saya menggunakan port 2000. Lalu kita enter ya. Jika sudah enter, di sini saya akan menggunakan max EPON ini 10. Max EPON 10 dan max DN-nya juga 10. Auto assign. Ini berarti karena tadi saya menggunakan sampai 10 ya, berarti 1 to 10. Oke, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi keterangannya itu yang pertama tadi ada IP source ya. IP source ini adalah IP dari router kita dengan port 2000. Ini port 2000 sudah saya masukkan. Dan max EPONs adalah jumlah maksimum dari IP phone kita yang kita gunakan tadi, dan max D ini maksimum dial number kita nantinya. Lalu untuk auto assign 1 sampai to 10 ini itu artinya nanti IP phone kita akan secara otomatis terpasang ke dalam EPON 1 sampai 10 yang nanti akan kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan dial number untuk IP phone kita. Yang pertama kita masuk ke EPON DN 1 dulu. Nah, jika sudah, kita langsung berikan number 1001 ya, apa 10.001. Nah, karena saya tadi menggunakannya max DN sampai 10 dan max EPON 10, kita akan mengulangi hal tersebut sampai EPON DN-nya ini 10. EPON DN. Nah, jika sudah, karena tadi saya menggunakan sampai 10, nah nomornya ini berarti kita juga buat sampai 10 seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita akan lanjut mengkonfigurasi switch. Kita masuk ke dalam CLI-nya, lalu klik enter. Sini kita enable-kan dulu. Jika sudah ter-enable, kita langsung masuk ke dalam konfigurasi terminal. Dan kita masukkan INK range
F ya, berarti F0/2 sampai 8. Lalu di sini kita masukkan switch portnya, switch port voice VLAN 1 ya. Ini kita masukkan voice VLAN 1. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya itu kita akan menghubungkan IP port ke switch dengan menghubungkan adaptor yang ada physical IP port, itu dengan cara yang pertama itu kita klik IP port-nya, IP port, lalu kita ke sini nih, kita pasangkan kabel ini ke dalam sini yang ada colokannya. Itu berlaku untuk semua IP port. Kita lakukan secara berulang. Nah, jika sudah, ini agar analog port bisa mendapat IP dari router, maka kita harus men-setting home VoIP-nya ya. Masukkan IP dari router. Di sini kita masuk ke dalam home VoIP, lalu kita ke bagian config, dan di sini masukkan IP 192.168.10.1. Saya gunakan seperti itu untuk semua home VoIP. Kita lakukan secara berulang 192.168.10.1 dan 1 home VoIP lagi. 192.168.10.1. Nah, sekarang kita lihat apakah IP port dan analog IP port itu mendapat dial number-nya. Jadi pertama kita lihat dulu ke GUI-nya. Nah, di sini sudah muncul ya IP port-nya. Dan untuk ke analognya kita cek. Ini juga sudah muncul ya, berarti sudah bisa kita lakukan percobaannya ya. Coba kita mencoba untuk menelpon yang ini, IP port yang 3 dan 4. Baik, sebentar. Di sini kita tulis. Sudah berhasil ya. Ini berarti bisa kita angkat nih, dan sebaliknya pun sama. Kita klik enter. Ini berarti keduanya sudah bisa kita sambungkan ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk mengenai cara mengkonfigurasi jaringan VoIP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.